Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rahmat dan kebaikan senantiasa menyertai kita dalam setiap langkah. Mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nika Arta Puspitasari, salah satu dosen tetap di program studi Sarjana Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan pada Universitas Aisyah Bandung. Saat ini insya Allah saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek. Saya sedang melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu dalam semester tahun ini, yaitu Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah, yang akan saya sampaikan mengenai materi asfiksia neonatorum. Saya mengajar mata kuliah ini di semester genap tahun ajaran 2024-2025 pada mahasiswa tingkat 2 dengan bobot 4 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori, 1 SKS praktikum, dan 1 SKS klinik. Adapun deskripsi mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus, yaitu mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memberikan asuhan kebidanan dengan memperhatikan aspek budaya yang didasari konsep-konsep, sikap, dan keterampilan, serta hasil evidence-based midwifery sesuai dengan pendekatan manajemen asuhan kebidanan yang terfokus pada upaya preventif dan promotif, deteksi dini komplikasi, serta pendokumentasian. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, inovatif, dan kontekstual. Di antaranya adalah yang pertama adalah ceramah interaktif, yaitu penjelasan materi oleh dosen dengan diskusi dan tanya jawab seperti yang saya lakukan di dalam video PDD UKT-PT, sehingga mahasiswa tidak hanya menjadi pendengar pasif tapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Metode yang kedua adalah demonstrasi, yaitu untuk memperjelas konsep dan memperlihatkan bagaimana suatu proses atau keterampilan dilakukan. Metode ini memungkinkan siswa untuk memahami materi pelajaran secara lebih mendalam melalui pengamatan langsung yang diperagakan oleh dosen ataupun melalui video dengan pendampingan dosen secara step by step. Contohnya keterampilan dalam menangani kasus asfiksia neonatorum. Kemudian metode yang ketiga adalah studi kasus. Studi kasus ini meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu konsep atau teori dengan cara menerapkannya di dalam suatu situasi yang nyata, mengembangkan kemampuan untuk bisa berpikir kritis dan mendorong pemecahan masalah secara kolaboratif. Dan yang terakhir, metode skill laboratorium, yaitu mahasiswa dapat berlatih melakukan prosedur, mengoperasikan peralatan di laboratorium, seperti mencoba melakukan bagaimana setiap langkah-langkah penanganan resusitasi sebagai salah satu tindakan untuk menangani kasus asfiksia sesuai prosedur yang ada dengan pendampingan dosen. Kemampuan yang diharapkan kepada mahasiswa dalam mata kuliah ini tertuang dalam capaian pembelajaran lulusan, yaitu diharapkan mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan neonatus berdasarkan pendekatan asuhan kebidanan secara holistik islami dan mampu mengelola asuhan kebidanan secara komprehensif, profesional, berakhlak islami, dan berkemajuan. Kemampuan yang diharapkan ini kemudian dituangkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah yang sudah disusun, kemudian dicabangkan lagi menjadi subcapaian pembelajaran mata kuliah yang kemudian akan dituangkan kembali ke dalam beberapa indikator yang nantinya akan kita evaluasi. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus ini ada berupa modul, juga RPS yang diberikan di awal perkuliahan. Kemudian ada PowerPoint, kemudian ada kasus-kasus yang akan kita berikan dalam metode studi kasus dan juga artikel ilmiah. Adapun materi pada mata kuliah ini ditentukan berdasarkan bahan kajian yang tertuang dalam buku kurikulum universitas dan asosiasi. Kemudian dikembangkan berdasarkan beberapa referensi dan juga evidence base yang terbaru dengan menyesuaikan kebutuhan di lapangan, meliputi konsep dasar hingga mampu melakukan tindakan. Kemudian
saya akan menjelaskan mengenai bagaimana interaksi antara saya sebagai dosen dan juga mahasiswa dalam proses pembelajaran. Ini dilakukan melalui berbagai cara. Salah satu bentuk interaksi yang bisa saya terapkan ya, dengan menampilkan gambar yang relevan dengan materi yang akan dibahas saat pertama kali masuk untuk menarik perhatian dan meningkatkan fokus mahasiswa terhadap pembelajaran. Mahasiswa kemudian diminta untuk mendeskripsikan gambar tersebut sebagai stimulus awal perkuliahan. Selain itu, bentuk interaksi lainnya adalah dengan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa setiap selesai menayangkan 4-5 submateri yang berada di layar PowerPoint. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana mahasiswa memahami materi yang telah disampaikan. Interaksi lainnya adalah dengan menyimpulkan kembali struktur materi yang telah dibahas dengan bertanya kepada beberapa mahasiswa. Selain itu, berbagai bentuk interaksi tambahan juga diterapkan seperti pembahasan studi kasus dalam kelas tutorial, diskusi kelompok kecil, kegiatan kolaboratif lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta keterlibatan mahasiswa secara aktif. Proses penilaian hasil belajar dilakukan secara objektif dan berdasarkan kemampuan dari masing-masing mahasiswa. Penilaian itu mencakup beberapa komponen dengan berbagai bobot pembagian. Di sini untuk mata kuliah asuhan kebidanan neonatus terdapat ujian tulis yang terdiri dari ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Kemudian juga ada ujian lisan yaitu Student Oral Case Analysis atau SOCA. Kemudian ada ujian praktikum yang dilakukan di laboratorium dan juga ujian di klinik. Kemudian ada penilaian penugasan, kehadiran dan juga sikap dari mahasiswa. Seluruh komponen penilaian ini telah dijelaskan oleh dosen dalam RPS yang dibagikan di awal perkuliahan. Dengan sistem penilaian yang transparan dan objektif ini, kami berharap mahasiswa dapat memahami dengan jelas bagaimana proses evaluasi dilakukan, serta ketika mereka tahu hasil yang mereka dapatkan, mereka bisa termotivasi untuk meningkatkan kinerja akademik mereka secara menyeluruh. Demikian penjelasan mengenai deskripsi dari salah satu mata kuliah yang akan saya sampaikan pada video PDD UKTPT. Selanjutnya, mari kita menyaksikan tayangan video pembelajaran dari mata kuliah asuhan kebidanan neonatus bayi, balita, dan anak prasekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, alhamdulillah ya kita bisa ketemu lagi luring pada hari ini ya. Sebelumnya Ibu kan kalau kelas besar ngajarnya askep kehamilan. Ya, betul? Nah, sekarang kita ketemu di askep neonatus ya. Karena memang sebelumnya di blog untuk yang minggu sebelumnya itu diajar oleh tim dosen yang lainnya gitu ya, dan sekarang giliran Ibu untuk masuk ya. Oke, untuk mengefektifkan waktu kita langsung mulai aja dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menambah kemudahan kita dalam menerima pelajaran supaya nggak ngantuk, bisa lebih fokus ya, kita berdoa dulu. Di dalam hati berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Oke, semuanya fokus ya. Bisa lihat, semuanya fokus untuk lihat gambar yang ada di depan. Silahkan dicerna dulu gambar yang ada di depan ya. Siapa yang bisa mendeskripsikan gambar yang ada di depan? Angkat tangan yang bisa. Siapa yang bisa? Kira-kira gambar di depan ini gambar apa? Bayi baru lahir yang apa? Bayi baru lahir yang menangis ya. Karena sering kita temukan bayi baru lahir itu langsung menangis. Ketika kalian menolong persalinan, bayinya nggak menangis. Menurut kalian itu masalah atau bukan? Masalah. Perlukah ada tindakan yang perlu kalian lakukan untuk bayinya supaya menangis? Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang bayi yang tidak menangis segera setelah lahir, yaitu tentang asfiksia neonatorum. Oke. Nah, mungkin kalian masih ingat ya, di pelajaran tutorial dengan pembimbing tutorial kalian, kita sudah membahas tentang masalah bayi berisiko tinggi. Ingat? Ya.
Itu kan ada demam, ya. Udah gitu, ada apa lagi? Ingat nggak bayi beresiko? Ayo sebutin aja. Ikterus masuknya beresiko tinggi. BB. Terus infeksi. Terus ada asfiksia. Ya, salah satunya asfiksia. Cuman kan karena referensi itu banyak ya. Jadi kita nggak tahu kemarin pembimbingnya itu atau kalian nemuin nggak sih si asfiksia di dalam klasifikasi bayi dengan resiko tinggi ya. Kalau misalnya ada yang enggak, berarti ini pertama kali kalian belajar tentang asfiksia. Tapi untuk sebagian orang mungkin udah pada belajar ya. Terutama kelompok tutorial ibu kemarin juga kita sempat membahas tentang ini ya. Cuman kenapa sih ini tuh harus dibahas lagi gitu ya? Karena kemarin kita membahasnya sekilas. Tapi kenapa harus asfiksia yang dibahas? Kenapa nggak BBLR, nggak infeksi gitu? Ada yang tahu nggak? Kenapa harus asfiksia kita perdalam lagi hari ini? Karena lebih beresiko. Ada lagi? Kenapa? Karena sering ditemukan. Ya, boleh. Ya, jawabannya itu sangat sangat berkaitan ya. Tapi yang lebih tepatnya adalah kalian nolong persalinan nggak sih nanti? Ya, kita kan kewenangannya nolong persalinan ya. Nah, jadi kita nggak tahu itu sebuah misteri ya. Bayi yang kita lahirkan itu, bayi yang kita tolong itu, dia bakalan langsung nangis atau enggak? Ya, sekarang nih bayi BBLR ya. Kalau bayi BBLR itu perlu penanganan cepat atau enggak? Perlu. Tapi dia tidak bermain dengan waktu. Tapi kalau asfiksia, kita telat aja beberapa menit, bayinya bisa meninggal. Jadi kita harus tahu ya, karena kita sering menolong tuh misalnya bayinya demam. Demam misalnya kita pending misalnya penata laksananya setengah jam, masih aman? Masih, tapi ini 1 menit aja diabaikan. Kita nggak tahu tata laksananya gimana. Bisa beresiko mengalami kematian ya. Makanya penting untuk teman-teman bisa fokus ya, memperhatikan dan mencerna, memahami tentang asfiksia neonatorum gitu ya. Karena kita akan sering amit-amit ya, maksudnya kita akan kemungkinan akan menangani ini. Kalau asfiksia itu kita harus bisa tahu penata laksanaan pertamanya itu seperti apa. Ya teman-teman ya. Oke, siap ya? Belajar ini oke. Nah ini untuk learning outcomes-nya, tujuan pembelajaran kita hari ini, teman-teman semua diharapkan mampu melakukan ya penata laksanaan asfiksia neonatorum dengan benar, sesuai dengan benar ya. Jadi harus benar. Ini pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini ya. Yang pertama adalah definisi tentang apa itu asfiksia. Yang kedua, faktor risiko tentang apa saja yang bisa meningkatkan kejadian asfiksia. Yang ketiga, patofisiologi, kenapa bisa terjadi asfiksia. Yang keempat, komplikasi ya. Apa yang terjadi bila penanganan asfiksia itu ditangani secara terlambat gitu ya. Jadi ada batasannya. Kalau misalnya asfiksia ditangani sekian menit, pengaruhnya apa? Kalau misalnya lama ditanganinya ya sampai si bayinya bisa normal kembali, itu juga beda. Kemudian diagnosa. Kalau diagnosa apa? Hasil pemeriksaan ya. Jadi untuk nentuin kalau si bayi ini asfiksia atau enggak, gejalanya apa gitu ya. Kemudian tata laksana yang jelas ya, kita harus tahu penata laksanaannya itu seperti apa ya. Oke, sekarang kita langsung ke definisi. Ini nggak kelihatan ya. Definisi asfiksia ya, yaitu suatu kondisi kegagalan bernafas spontan, teratur dan adekuat saat lahir, atau itu typo ya, atau beberapa saat setelah lahir ya. Jadi dia itu gagal bernafas secara spontan. Jadi kalau spontan itu kan langsung. Jadi dia tuh pas lahir nggak langsung untuk dia bernafas, ngambil nafas itu dia nggak bisa langsung. Jadi rada-rada loading gitu ya. Kemudian teratur dia. Jadi kalau misalnya sudah bernafas, itu dia akan kalau bayi yang normal dia akan bernafas secara teratur ya. Kemudian adekuat. Kalau tidak adekuat, pernafasan yang normal berapa menit? Semenit berapa kali? 40 sampai 60 kali per menit. Jadi kalau misalnya tidak adekuat, berarti dia di bawah 40 ya. Ini definisinya. Jadi suatu kondisi kegagalan bernapas spontan dan teratur
teratur dan adekuat saat lahir atau beberapa saat setelah lahir. Ada yang bisa menyebutkan ulang definisinya? Ya. Asfiksia yang tabung adalah kondisi seorang bayi yang mengalami kondisi oksigen yang tidak cukup atau membutuhkan oksigen yang cukup. Ya, itu menggunakan bahasa sendiri ya. Jadi dia gagal bernafas karena kekurangan oksigen ya. Oke, lanjut. Sekarang faktor resiko. Faktor resiko itu apa saja yang bisa meningkatkan kejadian asfiksia ya? Yang pertama ada faktor ibu ya. Faktor ibu itu dari si ibunya ya. Yang pertama adalah hipoksia pada ibu ya. Jadi ibunya itu kekurangan oksigen ya, bisa karena obat analgetik atau anestesi ya. Kenapa obat analgetik? Karena obat analgetik itu bisa mengganggu sistem pernapasan. Anestesi juga bisa membuat pernafasan jadi terganggu ya. Kemudian hipertensi akan atau hipotensi dia akan mengganggu aliran darah dan oksigen ya. Kemudian penyakit jantung ibu. Jantung itu memompa darah yang membawa juga kayak oksigen ya. Jadi kalau misalnya ada masalah dengan jantung, otomatis pompaan darah ke seluruh tubuh itu akan terganggu. Kemudian oksigen juga akan berkurang gitu pada bayi ya. Jadi intinya mah faktor risikonya itu yang bisa bikin bayi kekurangan oksigen, intinya itu. Yang pertama tadi faktor ibu ya. Kemudian yang kedua adalah faktor bayi ya. Tali pusat menumbung. Ada yang tahu? Menumbung? Ya, jadi biasanya pas ketuban pecah ya, itu si tali pusatnya tuh ikut turun dan dia ada di bawah kepala. Jadi si kepalanya itu menekan tali pusat ya, tali pusat menumbung. Kalau tali pusatnya ketekan, aliran oksigennya ngalir nggak? Terhambat ya. Kemudian lilitan tali pusat. Kalau ada lilitan tali pusat, kenapa? Ya, kalau ada lilitan tali pusat juga mengurangi aliran darah. Intinya mengurangi aliran darah ya. Terus IUGR, tahu IUGR apa? Intrauterine growth retardation. Jadi pertumbuhan yang terhambat. Biasanya gini, kalau bayi yang terhambat pertumbuhannya, otomatis jadi intinya tuh dia kayak berat badan itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Berarti saat aliran darah masuk ke bayi ya, itu antara nutrisi dan juga oksigen itu biasanya terhambat. Ada sesuatu berarti. Ya otomatis oksigen juga dia berkurang ya. Jadi resiko pada bayi IUGR itu mengalami asfiksia ya. Lalu bayi dengan kelainan kongenital, khususnya yang kelainan kongenitalnya itu berhubungan dengan pernafasan atau kardiovaskular, itu bisa menyebabkan asfiksia. Kemudian yang selanjutnya faktor plasenta ya, solusio plasenta. Solusio plasenta tahu apa kan? Apa? Kita reminder lagi. Plasenta yang tertinggal. Tidak pada temannya itu plasenta previa. Kalau solusio lepas, betul ya. Jadi dia lepas. Kalau misalnya lepas, otomatis kan terhambat juga oksigennya. Plasenta previa yang tidak ada pada tempatnya juga, misalnya yang satu dia nempel, yang satu dia ada di jalan lahir terbuka gitu. Jadi darahnya keluar juga. Jadi kan menghambat juga. Itu juga faktornya ya. Kemudian faktor persalinan, partus lama. Kalau partus lama ya itu biasanya si bayi itu sudah pembukaan lengkap dan ada di jalan lahir mau keluar. Tapi lama, biasanya 1 jam itu sudah keluar, tapi ini misalnya lebih dari 1 jam. Ya dia kan tertekan, terhimpit sama panggul ibu kan, sama jalan lahir kan. Otomatis dia juga kekurangan oksigen, beda sama kalau dia di dalam rahim. Ya, dia kan ada di ketuban yang banyak ya, otomatis tidak ada yang menekan dia sana sini kanan kiri depan belakang gitu kan. Ya, jadi partus lama juga bisa mengakibatkan asfiksia. Partus dengan tindakan juga ya, misalnya pakai vakum gitu ya. Kemudian ketuban pecah dini juga bisa menyebabkan asfiksia ya. Gitu. Jadi kalian harus misalnya nih ada bayi-bayi dengan lilitan tali pusat, IUGR ya, kemudian ada partus yang kalian tolong itu dengan partus waktunya lama, partus dengan tindakan, itu kalian udah siap-siap, oh ini beresiko asfiksia ya. Jadi apa yang harus dilakukan kalau misalnya tahu, oh ini faktor resiko asfiksia nih, apa yang dilakukan?
Iya, jadi persiapan resusitasi ya. Oke, sampai sini untuk faktor resiko ada yang mau ditanyakan? Ngerti ya? Oke, ngerti atau enggak nanti kita lihat di UAS. Oke. Oke, sekarang patofisiologi yang menyebabkan si bayi itu tidak punya pasokan oksigen yang adekuat tuh kenapa gitu ya. Nih awalnya nafas pertama, jadi ketika dia nafas kan di dalam paru-paru bayi itu isinya apa? Ketuban, air. Jadi pas dia nafas pertama itu si ketubannya itu langsung ke absorpsi gitu ya sama jaringan-jaringan di paru-paru ya. Jadi sebagian keisi tuh sama paru-paru ya. Kemudian nafas lagi ya, dia bisa nafas ya. Dari situ dia akan airnya itu sudah diabsorpsi semuanya. Jadi semuanya full terisi dengan udara ya gitu. Jadi ketika dia mengembang nih udah mulai keluar nih, udah mulai terserap nih semua cairan ketubannya itu terisi udara semua. Akhirnya kan dia langsung bernafas spontan kan. Ketika dia bernafas spontan terus paru-parunya mengembang, itu aliran darah itu akan normal pada bayi ya. Terus yang di jantung yang harusnya tadi ada duktus-duktus itu biasanya menutup gitu ya. Nah, karena misalnya ada terjadi hipoksia pada bayi tersebut ya saat di dalam rahim ya, jadi pas keluar dia nggak berhasil untuk menarik nafas untuk pertama kali itu ya, jadi makanya dia nggak nangis ya. Tapi kalau misalnya dia bisa bernafas dengan spontan ya, itu otomatis dia langsung menangis. Jadi tandanya cuma satu, dia nangis apa enggak gitu ya. Kalau misalnya kadang ada yang rada ngeloading dulu, kita kira-kira beberapa detik, dia langsung nangis. Sebelum kita kasih tindakan dia nangis ya. Jadi kan tadi sesuai dengan definisinya, dia segera setelah lahir atau beberapa saat setelah lahir dia bernafas gitu ya. Ini untuk patofisnya. Nah, kemudian ini komplikasinya. Asfiksia itu dapat menyebabkan gangguan sistemik ke berbagai organ tubuh seperti susunan saraf pusat ya. Kalau kekurangan oksigen yang terlalu lama, dia akan menyebabkan cedera otak, kerusakan otak ya. Terus sistem respirasi udah jelas lah ya, karena kan nggak ada pasokan oksigen yang masuk, jadi si organ respirasi itu tidak berjalan dengan baik. Kardiovaskular, urogenital ya, gastro, audiovisual itu bisa juga ke telinga ngaruhnya. Jadi mengalami sistem pendengaran kalau misalnya terjadi tidak ditangani terlalu lama ya. Kemudian nih sekarang diagnosanya untuk menentukan ini asfiksia atau enggak sih gitu. Kalian mungkin sebelumnya udah belajar ya sama Bu Evi tentang pemeriksaan fisik termasuk Apgar score. Oke. A-nya apa? Appearance apa? Warna kulit ya. Yang bagus warnanya apa? Merah muda ya. Itu nilainya 2 ya. Kalau misalnya ada sianosis ya, tapi di bagian ekstremitas aja, nilainya berapa? 1. Nantilah kita lihat. Ibu pengen tahu dulu singkatannya. Puls apa? P-nya? Denyut nadi. G-nya? Grimace, iya refleks. A-nya? Activity ya. Activity itu tonus otot. R-nya? Pernapasan ya, respiration ya. Oke. Ya. Jadi ini Apgar. Kalau misalnya warna kulitnya, intinya mah gini sih sebenarnya. Dia nangis apa enggak? Kalau misalnya dia enggak nangis, itu biasanya asfiksia. Ya. Gitu. Tapi kita harus menilai dalam 5 menit pertama itu. Kita lihat warna kulitnya. Kalau seluruh tubuhnya kemerahan, dia nilainya 2. Kalau misalnya tubuhnya kemerahan nih, tapi ekstremitasnya biru, ya berarti nilainya 1. Kalau semuanya sianosis, berarti nilainya 0 ya. Sekarang P, puls, detak jantung. Kalau misalnya dia menangis, biasanya lebih dari 100 kali per menit. Normalnya berapa? 120 ya. Dihitung lebih dari 100 kali itu berarti sudah bagus ya. Itu nilainya? 2. Kalau kurang dari 100 nilainya? 1. Tahu dari mana? Masa kita lagi kayak gitu ngecek denyut jantung misalnya ya. Itu kita bisa membaginya jadi seperempatnya kira-kira. Kalau misalnya dia reguler ya. Kalau misalnya dia irreguler, nggak beraturan nafasnya itu nggak bisa ya. Tapi kita lihat aja dengan menangis atau tidak. Biasanya kalau misalnya nggak nangis, biasanya kurang dari 100 kali ya. Oke.
Kemudian kalau misalnya denyut jantungnya kita dengerin, saya dengerin aja ada apa enggak misalnya ya. Karena ada bayi yang tidak menangis, tidak berdetak ya. Kalau misalnya dia tidak berdetak, terus kita lakukan resusitasi. Tapi sampai 2 menit itu tidak ada sama sekali. Itu kita nyatakan meninggal dunia, itu waktunya 2 menit ya. Kalau misalnya untuk yang lain misalnya teh masih ada detaknya tapi misalnya kurang dari 100, itu berarti kan masih ada. Berarti masih ada kemungkinan untuk dia hidup ya, makanya kita nanti rujuk gitu ya. Kemudian grimace, refleksnya ya. Biasanya kalau misalnya kita kasih refleks, misalnya kita kasih pegangan tangan atau kita kayak kagetin gitu ya, dia tidak bereaksi kalau misalnya nilainya 0. Kalau misalnya nilainya 2 itu reaksi melawan ya. Jadi dipegang sedikit-sedikit itu ada kayak gerakan refleks moronya ya. Kalau gerakannya sedikit itu biasanya dia kayak lemes gitu ya. Itu nilainya 1 ya. Kemudian activity ya. Kalau dia gerakannya aktif kan, kalau nangis otomatis kan sambil iya gitu kan si bayi ya, itu nilainya 2. Tapi kalau misalnya dia ada gerakan tapi hanya di ekstremitas, itu pun fleksi dan cuman sedikit, itu nilainya 1. Tapi kalau misalnya dia benar-benar nggak ada gerakan, pas lahir itu benar-benar gini, itu nilainya 0. Ya. Ini di sini lumpuh ya, maksudnya tidak bergerak ya. Sedih banget ya lumpuh nulisnya. Ini respiration, usaha pernafasan ya. Nah, kalau misalnya 2, dia menangis kuat, itu otomatis dia nilainya 2 ya, berarti dia lebih dari 40 kali ya, kuat. Kemudian kalau misalnya dia tidak menangis atau merintih, itu biasanya masih ada usaha nafas tapi sedikit. Tapi kalau misalnya dia tidak ada tangisan sama sekali, itu nilainya 0 ya. Nih kalau misalnya ya tadi ketika ditambahkan, dijumlahkan, dia lebih dari 7, berarti 8 ya minimal ya. Berarti dia tidak asfiksia. Kalau 4 sampai 6 asfiksia, harusnya itu lebih dari sama dengan 7 ya. Ya, gitu. 4 sampai 6. Kalau misalnya dia kurang dari 3, asfiksia berat. Oke. Kemudian ini tata laksananya teman-teman. Yang pertama adalah JICA, itu singkatan keledai ya. Yang pertama J itu jaga kehangatan. Jadi ketika dia lahir, kita langsung tutup ya. Kemudian atur posisi. Langsung kita bawa ke meja resusitasi. Atur posisi itu dengan dia agak mendangak. Ya, karena apa, kok dia gini, pernafasannya itu agak melengkung. Tapi kalau misalnya kita agak defleksi gitu, itu dia jadi lurus. Jadi pernafasannya akan semakin terbuka ya. Jadi kita akan mudah untuk memberikan rangsangan ya. Kemudian I-nya isap lendir. Itu biasanya untuk bikin jadi defleksi itu kita pakai suatu ganjalan, bisa itu pakai anduk atau pakai pernel ya. I-nya itu isap lendir ya, pakai dili biasanya ya. Kita hisap ke mulut dan juga ke hidung ya. Kemudian K-nya itu keringkan sambil dirangsang taktil, terus A-nya atur posisi kembali dan nilai. Biasanya kalau misalnya digituin ya dengan cara pertama itu biasanya langsung menangis. Tapi kalau misalnya enggak ya, kita harus melakukan ventilasi tekanan positif dengan sungkup ya. Kenapa harus pakai sungkup? Itu kalau dia tidak bernafas, tidak ada nafas spontan intinya ya, kita pakai VTP ini ya. Kemudian setelah itu kalau misalnya berhasil, kita lanjutkan lagi ya, kita biarkan dia untuk bernafas spontan. Tapi kalau misalnya tidak berhasil, kita lakukan VTP kembali ya, gitu. Kemudian nanti kita akan belajar bagaimana cara melakukan VTP-nya ya. Tapi kalau misalnya VTP sudah dilakukan selama 2 menit masih tidak berhasil bernafas spontan, kita lakukan rujukan. Oke? Itu aja mungkin untuk hari ini. Kita lafazkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam